Halo, selamat sore, sahabat Patra semua yang ada di rumah maupun yang ada di kantor. Pak Bagus, Yap. kita mau bahas soal HTTS, Ya. Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Kita peringatin di tanggal 31 Mei setiap tahun. Bicara sedikit soal HTTS. HTTS itu apa sih, Pak? Sebetulnya HTTS itu Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Sebetulnya pertama kali digagas oleh WHO, yaitu Oke. Lembaga Kesehatan Dunia. Kalau nggak salah tahun 1987. Cukup lama. Jadi karena memang secara konten WHO menyadari betul bahwa memang tembakau itu adalah salah satu penyebab berbagai penyakit. Sehingga berkembang setelah tahun 87 itu, tahun 2000 sampai 2003 pembahasan tentang FCTC, dan sekarang FCTC sudah menjadi hukum internasional. Tapi ya kembali sayang lagi bahwa Oke. Indonesia belum meratifikasi FCTC itu sendiri. Jadi Oke. sebetulnya HTTS itu didedikasikan awalnya bahwa kalau bisa satu hari itu orang tidak merokok. Sehari dalam satu tahun. Kalau bisa seluruh dunia, seluruh perokok tidak melakukan kegiatan merokok di hari itu. Oke. Awalnya Nih, seperti itu. kalau bicara soal Hari Tanpa Tembakau Sedunia, berarti udah internasional. Internasional. Pak Bagus melihat euforianya sendiri di Indonesia seperti apa, Pak? Saya kira euforianya ya mungkin untuk kalangan tobacco control aktivis itu termasuk adalah euforianya. Tetapi kalau dilihat secara nasional, misalnya secara kasat mata, kegiatan ini sebetulnya kurang juga menggema. Misalnya kalau kita ke Oke. kampung, kalau kita kemana, belum tentu juga mereka tahu tentang hal itu. Kalau misalnya ke instansi pemerintah, belum tentu juga mereka merayakan itu. Tetapi yang paling circle-nya cuman Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan seterusnya. Oke, balik lagi sebelumnya, gue mau perkenalin Pak Bagus. Pak Bagus ini adalah seorang aktivis pengendalian tembakau, bergabung di Solidaritas Advokat untuk Pengendalian Tembakau Indonesia. Ya. Pak Bagus, bicara soal HTTS, tiap tahun temanya selalu berganti. Ya. Untuk tahun ini, Pak? Tahun ini secara internasional temanya berkomitmen untuk berhenti. Nah, itu tema internasionalnya. Nah, di dalam pembahasannya kita bahas commit to quit itu, kalau sekarang fenomenanya kan muncul banyak rokok non konvensional. Oke. Ada rokok elektronik, ada elektronik nicotine device system dan sebagainya. Sehingga kalau untuk Indonesia konteksnya commit to quit semua jenis rokok. Oke, jadi nggak ada yang namanya alternatif. Jadi jangan sampai ada alternatif. Jadi jangan itu bisa diplesetin oleh industri rokok. Oke, berhenti rokok konvensional, tapi lu bisa pakai rokok alternatif. Nah, ini yang kita khawatirkan, karena sampai sekarang pun walaupun perdebatannya masih panjang, kalau dari sisi kesehatan dua-duanya adalah zat adiktif, dua-duanya sedikit banyak pasti punya dampak jangka panjang, dan dua-duanya adalah adiktif. Jadi kalau quit rokok biasa terus pindah ke vape atau ke rokok elektronik, ya sama aja kayak masuk keluar dari lubang buaya masuk ke mulut singa begitu. Jadi apapun jenisnya semuanya mematikan. Walaupun memang tren di Indonesia ini sekarang lagi nge-vape nih, Pak. Banyak banget yang nge-vape nih, Pak. Bapak sebagai salah satu aktivis menentang tembakau di Indonesia melihat hari ini seperti apa, Pak? Saya kira itu fenomena yang tidak bisa dibendung. Karena toh misalnya Philip Morris International sebagai brandnya kan paling banyak itu Marlboro. Itu industri besar itu juga membuat rokok elektronik. IQOS misalnya. Ada British American Tobacco. Belum lagi kalau kita bicara tentang vape. Vape itu banyak kan buatan Cina, dan sekarang kontennya itu banyak dilansir oleh UMKM katanya. Dan BNN sebetulnya sudah wanti-wanti, karena kalau cairan itu bisa diproduksi, apapun bisa diisi dalam cairan itu, sehingga mungkin bukan lagi hanya nikotin tetapi juga bahkan narkoba. Sehingga commit to quit itu dalam konteks semua jenis rokok, apapun itu. Sip, berarti HTTS ini kita sepakat bahwa berhenti merokok, tidak mengejar ke alternatif rokok yang lain. Bukannya quit to switch, jadi berhenti tapi beralih, tetapi ya berhenti, apapun rokoknya. Siap. Terima kasih Pak Bagus untuk diskusi singkatnya ini.
Semoga di HTTS ini semakin menggema, semakin banyak orang yang sadar terkait bahaya dari produk tembakau itu sendiri. Iya, tapi uniknya gini, sebelum saya akhiri. Oke, gimana Pak? Sebetulnya Commit to Quit itu seharusnya ini disasarnya kampanyenya kepada perokok. Sehingga pada HTTS ini para perokok bisa berkomit bahwa di hari HTTS ini saya berkomitmen untuk berhenti kepada publik. Siap. Jadi ketika dia berkomit itu, dia deklarasikan itu, saya kira publik mungkin bisa akan mendukung dia sampai pada titik bahwa dia nanti akan berhenti secara penuh. Saya kira itu. Siap. Terima kasih Pak Tubagus untuk waktunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman menyikapi Hari Tanpa Tembakau Sedunia di tahun ini.